jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, berjumpa lagi dengan saya dalam acara Majelis Ta'lim Walidain. Sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Ustadz Muhammad Al Hasan Lubis, asal dari Lampung, dan pada malam hari ini saya akan membantu acara Majelis Ta'lim Walidain pada malam hari ini. Oke, jadi pada acara Majelis Ta'lim Walidain hari ini, insya Allah yang akan rutin dilaksanakan setiap malam Rabu. Buat judul yang sekarang, yaitu serpihan mahfuzot. Oke, sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan mahfuzot? Mahfuzot adalah rangkaian bijak peribahasa Arab yang berasal dari hasil karya tokoh terkemuka dan profesi yang berbeda-beda, seperti kaum bijak, pensyair, mereka yang ahli hikmah, mereka para sahabat Nabi, para ahli agama, dan juga para sufi. Pelajaran mahfuzot adalah salah satu rumpun mata pelajaran bahasa Arab yang mengajarkan hikmah-hikmah dan peribahasa dengan bahasa Arab. Tujuan pembelajaran mahfuzot adalah untuk menancapkan falsafah hidup yang penting untuk masa depan para santri, sehingga pelajaran ini diwajibkan untuk dihafalkan oleh para santri maupun santriwati. Mengingat diperlukannya filsafat hidup sebagai bekal kehidupan para santri dan santriwati di masa yang akan datang. Dengan pelajaran mahfuzot ini diharapkan akan tertanam falsafah hidup pada diri santri dan santriwati sehingga tercermin pribadi yang luhur. Amin, amin ya robbal alamin. Dan akan tercipta sikap disiplin para santri melalui pemahaman terhadap bait-bait mahfuzot. Oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja bisa kita mulai dengan pembicara kita, yaitu Ustadz Afif Iqbal. Silakan Ustadz Iqbal. Assalamualaikum Ustadz Iqbal. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikrihi tatmainnul qulub wa tanqalibu bil usub. Salatan wa salaman ila nabil mahbub wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Suatu kesyukuran yang sangat amat luar biasa di malam hari ini. Saya diberi kesempatan untuk belajar bersama di Matawa, Majelis Ta'lim Walidain. Sebelum itu, yang kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan cahaya Islam, seperti yang kita rasakan kali ini. Sebelumnya, ini ada Bunda Rajab. Bunda Rajab, gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Dari mana Bunda? Ini karena pertama kali ya saya muncul di layarnya Primago untuk Majelis Walidain ini, jadi saya belum begitu kenal untuk para wali murid, wali santri. Kalau Bunda Rajab dari mana ya Bunda? Dari Jakarta Ustadz. Jakarta mana Bun? Timur. Mana itu timurnya tuh? Cipayung, Cilangkap. Oh, Cipayung. Kayaknya Ustadz pernah deh. Tinggal di Pasar Rebo. Dulu pernah di Pondok Utrujah namanya. Dr. Sarmi di belakang UHA Pendidikan. Jadi kurang lebih kalau Cipayung saya paham. Tayyib, ada juga di sini Bunda Aulia. Udah hadir Bunda Aulia?
Bunda Adik Aisyah. Ustaz, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Boleh diaktifkan Bun kameranya. Oh iya. Saya nggak marah-marah Bun kali ini. Ada ini Bunda Fahri. Ada Bunda Fahri. Kemudian ada Ayah Aisyah. Kemudian ada Ayah Al-Ihsan. Kemudian Ibu Erna. Boleh muncul di layar HP-nya atau PC-nya. Bentar Ustadz. Tadi baru nuang air panas, suami mau mandi. Baru pulang kerja. Ini sudah muncul ya? Sudah, Ustadz. Baik. Baik, Ayah dan Bunda, kalau dalam kata bijak dalam bahasa Indonesia itu ada yang lebih utama daripada kemampuan. Itu adalah kesempatan. Nah, karena ada kesempatan, kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Banyak orang punya kemampuan tapi tidak punya kesempatan. Contohnya contohnya Bunda. Bunda punya kemampuan untuk sholat 5 waktu. Tapi Bunda tidak punya kesempatan untuk jadi imam sholat Jumat ya Bunda. Di masjid hari Jumat. Nah, itu salah satu ada yang lebih utama daripada kemampuan, yaitu kesempatan. Semoga dalam kesempatan ini kita bisa belajar bareng. Tidak bermaksud untuk mengguruin, karena saya rasa di sini kayaknya paling muda saya gitu ya. Tapi saya harap dengan adanya ini saya bisa berbagi, kemudian bisa mengenal ayah dan bunda lebih dekat, semoga menjalin silaturahim dengan baik. Kalau Bunda Aulia dari mana Bunda? Saya Jakarta, Ustaz. Sama itu Jakarta juga. Cipayung ya. Ikut bimbelnya iya di Cipayung. Oh. Kalau putra-putrinya udah di Gontor? Sudah. Tahun berapa ya Bunda? Baru masuk. Tahun kemarin ya? Tahun ini. Tahun ini. Iya. Berarti kelas 1 ya Bunda? Iya. Alhamdulillah saya bergabung di Primago ini untuk tim intinya yang daily manajernya baru 2 tahun. Akan tetapi kalau untuk bimbelnya udah 3 tahun sampai 4 tahun. Untuk tahun pertama mungkin hanya membimbing, tahun kedua terbentrok. Alhamdulillah tahun kemarin saya bisa jadi ketua panitia untuk pemberangkatan ke Gontor. Jadi insya Allah datanya putra-putrinya Bunda dari saya. Baik, kemudian ada Bunda Eva. Bunda Eva, dari mana Bunda? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau saya dari Medan. Oh, dari Medan. Cuman ini udah ikut mutasi, suami mutasi ke Pekanbaru, jadi sekarang Pekanbaru. Kalau putra-putrinya Bun, udah masuk Gontor ya? Putrinya 2020. Angkatan Corona pertama kemarin. Sekarang kelas 2, Putri. Berarti sekarang Gontor di Putri itu 1. ya, di Riau ya Bun ya? Iya, sekarang di Riau. Di Riau. Kemarin ikut pendampingan. Alhamdulillah saya dulu. Gimana Bun? Ikut pendampingan Primago kemarin, putrinya, putri saya. Kebetulan saya lahirnya di
Sumatera Barat, Bu. Oh, di mana Ustadz Sumatera Baratnya? Kita lihat ini biodata saya dulu ya, Bun. Biar kita sama-sama tahu, sama-sama kenal nih. Ada yang dari Cipayung, Junjung. ada yang dari Bunda Aulia dari mana, Bun? Jakarta, Bu. Ustadz. Mana itu Jakartanya, Bun? Jakartanya kalau ikut bimbelnya Jakarta Timur ya karena Cipayung. Cuma kalau alamat domisilinya kita di Jati Asih. Oh, di Jati Asih. Iya. Tawal Marjan, Bun. Iya. Ya, saya pernah jadi bagian dari Al Marjan juga. Jadi tahu daerah sana. Oh iya. Nah, baik, kemudian ada lagi nih yang belum on cam nih. Ada Bunda Ayah Aisyah, kemudian Bunda Kanaz, kemudian Bunda Ibrahim, boleh on kamera, silakan. Baik, Ayah dan Bunda, pada kesempatan ini ini karena pertama kali ya Bunda ya. Kalau di pekan berikutnya saya punya kesempatan lagi, insya Allah saya hadir. Pada kesempatan ini karena ini pertama saya mau perkenalkan diri nih. Nama saya Muhammad Hafid Iqbal, kemudian tempat tanggal lahir saya itu di Sijunjung. Di Sijunjung ini kabupatennya salah satu kabupaten di Padang. Ada yang aslinya Padang, Bun, mungkin. Tapi saya keturunan Jawa. Jadi kampungnya itu kampung Jawa. Kemudian lahirnya 26 Oktober 1995. Alhamdulillah saya lulus Gontor di tahun 2015 di nama angkatannya Prestigi. Untuk aktivitas sekarang, alhamdulillah masih belajar di Primago, kemudian belajar juga di luar, kemudian tetap mengajar, dan alhamdulillah ada beberapa bisnis yang saya tekunin sembari saya belajar di Primago. Kemudian untuk domisili saat ini saya di Depok. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mahfuzot, ya. Udah tahu semuanya ya mungkin ya Ayah dan Bunda ya. Mungkin Bunda Aulia udah sering itu belum pernah buka ya bukunya putrinya. Bunda Rajab mungkin sepertinya sering hadir ini Bunda Rajab, subhanallah. Semoga menjadi ladang ibadah. Amin. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu karena sekarang corona ya lewat Zoom, kana fi sabilillah hatta yarji'a. Sesungguhnya dia fi sabilillah di jalan Allah sampai dia kembali. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang mahfuzat ya. Untuk mahfuzat sendiri mungkin tadi telah dibahas oleh Ustadz Hasan ya. Kita bahas lagi sedikit tentang mahfuzat. Mahfuzat sendiri itu dari bahasa Arab ya. Bahasa Arab hafizah yahfazu hifzan, yang mempunyai arti itu terjaga atau menjaga. Dalam arti lain diartikan dengan sesuatu yang dihafal. Nah, mahfuzat itu berkaitan dengan hafalan pastinya. Mahfuzat kalau di pondok itu biasanya mulai kelas 1 itu udah ditanamkan mahfuzat sampai kelas 5. Kelas 5 ada mahfuzat. Di kelas 6-nya biasanya ujiannya mulai kelas 1 sampai kelas 5 diujikan jadi 1 untuk pelajaran mahfuzat. Kemudian mahfuzat merupakan istilah dalam tradisi literatur di pesantren untuk menyebut kalimat-kalimat indah yang berisi kata-kata mutiara, pepatah bijak, hikmah, dan falsafah hidup. Mahfuzat terseleksi dari berbagai nasihat Rasulullah, para sahabat, para ulama, salaf, sufi, dan penyair. Jadi kata-kata mahfuzat itu lebih kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kata-kata bijak ya. Berakit-akit ke hulu, bersenang-senang ke berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang ke tepian. Mungkin seperti itu ya. Peribahasa gitu ya. Gimana, Bun? Peribahasa. Ya, peribahasa lebih tepatnya mungkin
ke peribahasa kalau umumnya dalam bahasa Indonesia. Buat bunda-bunda nih kelihatannya udah pada nulis nih, bagus banget. Kalau dalam mahfuzat itu ada al-ilmu qaidun. Di sini. Ini pelajaran kelas 2. Qala Imam Syafi'i, al-ilmu saydun wal kitabatu qayyid. Qayyid suyudaka bil khibali wasiqati faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatruka bina khalaiqi qaliqatan. Jadi ilmu itu bagaikan hewan kurban, hewan buruan, dan tulisan atau pena adalah ibarat tali pengikatnya. Oleh karena itu, ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Adalah tidak tindakan bodoh ketika berburu suatu, kemudian setelah berburu rusa, kemudian setelah rusa itu berhasil ditangkap, kamu biarkan saja dia tanpa diikat di keramaian. Maksudnya dilepas ya. Karena keterbatasan ingatan mungkin bisa ditulis, kemudian bisa mungkin kalau sekarang bisa di screenshot. Nah, itu salah satu bagian dari pelajaran mahfuzat yang ada di kelas 2. Sangat banyak sekali ya untuk pelajaran mahfuzat ini, karena memang kelas 1 aja hampir 87 kalau tidak salah. Kelas 2 40, kelas 3 ada berapa, hanya memang kelas 3 itu lebih panjang. Ya. Kemudian manfaat mahfuzat itu sendiri, pertama menjadi falsafah hidup karena kata-kata bijaknya ya. Kemudian pelajaran budi pekerti, ada mengajarkan budi pekerti, sopan santun dalam mahfuzat. Kemudian mengajarkan tentang keyakinan dan mental dalam menjalani hidup, lebih percaya diri. Nah, anak-anak Gontor itu sendiri tidak semuanya secara akademis mungkin bagus, secara non akademis bagus. Akan tetapi kalau Ustadz Hasan itu sering menasihati kita, yang penting itu pede. Nah, mungkin kali ini kesempatan kali ini modal saya modal pede mungkin. Nah, kemudian menambah kosakata dalam bahasa. Semua pelajaran yang ada di pondok di Gontor itu menunjang kita untuk bisa berbahasa Arab. Dari mulai pembagian kosakata pagi hari, kemudian ada pelajaran mulai dari pagi sampai zuhur, kemudian asar, kemudian daily activity-nya mempergunakan bahasa. Dan itu memperkuat kita dalam bahasa Arab, khususnya mahfuzat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mahfuzat mungkin yang kelas 1 ya Bunda. Harapannya satu, pertama ayah dan Bunda bisa memperbanyak kosakata dalam bahasa Arab. Bunda Rajab mungkin sering hadir ya dalam matawa ya? Alhamdulillah sih. Ya, alhamdulillah. Kalau Bunda Aulia sering hadir, Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda Eva, gimana Bunda? Suaranya. Oke. Sering hadir, alhamdulillah sering hadir. Oke, semoga bunda-bunda yang lainnya ini belum on cam ini, semoga bisa on cam ya. Amin. Ya, belajar mahfuzat. Ya, Ustaz. Gimana Bun? Harus on cam ya? Kalau bisa di on cam kan biar lebih enak. Kemudian mahfuzat ini seperti yang saya sampaikan tadi menunjang bahasa Arab kita ya. Kemudian kalau tidak salah di pekan-pekan lalu itu ada belajar bahasa Arab. Nah, gunanya mahfuzat ini supaya bunda-bunda bisa menambah kosakatanya, kosakata dalam bahasa Arab dengan belajar mahfuzat kelas 1 ini. Nah, mungkin ada sebagian yang sudah mengerti ya tentang mahfuzat. Kita ulangin lagi supaya kita bisa menambah kosakata dalam bahasa Arab. Mungkin yang pertama ini ya Bun ya. Ini ada mansaro ala darbi wasola. Mansaro ala darbi wasola. Nah, barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka sampailah ia.
Kemudian ada juga manjada wajada. Dan ada mansobaro dhafiro. Ya. Untuk dalam kesehariannya kita, mungkin kita Bunda Aulia ingin ke Depok nih, ke Primago mungkin. Yang pasti dicari pertama apa Bu? Kira-kira mau ke Depok ini? Yang dicari alamatnya. Alamatnya, ya. Kalau nggak tahu alamatnya, tahu Primago nggak Bu? Gimana maksudnya, Ustaz? Kalau nggak tahu alamatnya bisa ke Primago nggak Bu? Kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Tentunya ketika kita mau menuju suatu tempat atau ingin mengunjungi suatu tempat, pasti kita harus tahu jalannya. Kalau nggak tahu jalannya, antara dua ini Bu. Antara pertama lama sampainya, kedua nggak sampai. Contoh, Bunda pingin ke Primago, tapi lewatnya Tangerang. Atau lewat dari Jakarta ke Karawang dulu tuh, muter Bandung, habis itu lewat Sukabumi, Cianjur, Sukabumi, baru ke Primago. Nah, kalau Bunda tahu jalannya, pasti tinggal buka map, oh jalannya ke sini, lewatnya Jalan Simatupang, kemudian arah Cinere, kemudian Limo sampai Lamaruyo. Ya. Dan ketika mau ke Primago, nah, itu butuh usaha Bun, nggak langsung tiba-tiba sampai ke Primago gitu, nggak mungkin. Nah, butuh namanya usaha. Nah, makanya di sini ada mahfuzat namanya manjada wajada. Ini saya kasih contoh yang simpel banget ya. Nah, ketika kita udah sungguh-sungguh bener-bener emang niat nih pingin ke Primago, datang ke Primago, pasti bisa. Emang bener-bener sungguh-sungguh ya, pasti sampai. Nah, akan tetapi pasti banyak banget nih godaannya. Pertama hujan, bisa jadi hujan, kemudian mati lampu bisa. Nah, yang paling pasti nih kalau di daerah Jabodetabek itu apa itu Bu? Yang paling pasti ketika mau ke Primago? Macet, pasti macet. Nah, makanya kita butuhkan ini sabar. Ya, mansobaro dofiro, ada mansobaro dofiro. Kata-kata tiga ini mungkin sering muncul ya, udah sering sering muncul di media-media, mungkin di Instagram, di TV. Nah, apalagi munculnya buku triloginya Ahmad Fuadi, Mansaro ala darbi wasola manjadda wajada mansobaro dofiro. Ini pelajaran ini dari zamannya dulu, mungkin ada senior saya yang 91, kemudian ada senior saya yang di sini 99 tahun 99 sampai sekarang, pelajarannya tetap ini, nggak berubah, susunannya nggak boleh berganti. Manjada wajada dulu gimana? Nggak boleh. Ini udah dipatenkan di pondok. Nah, pertama kita harus menentukan tujuan kita dengan baik, menargetkan, merencanakan. Perencanaan yang jelek itu udah setengah dari kegagalan kita. Makanya di Gontor itu sering disebutkan setiap Gontor pasti ada tulisan. Ke Gontor itu apa yang kau cari. Biar tahu tujuan kita, maksud kita ke Gontor itu untuk apa. Coba kita mau menghafal bareng ya untuk 3 kalimat ini. Kita hafal dulu atau kita lanjut ke mahfuzat yang lain Bunda? Butuh kesepakatan bareng ini. Hafalin dulu. Hafal dulu. Gimana ya dan Bunda? Bunda? Hafalin dulu, Ustaz. Kita hafalkan dulu ya. Ini ada beberapa mahfuzat. Yang pertama, boleh diikutin saya ya. Mansaro ala darbi wasola. Mansaro ala darbi wasola. Mansaro ala darbi wasola. Mansaro ala darbi wasola. Cara ngafalnya gampang banget ini. Kalau di tahfiz itu biasanya ada metode menghafal dengan gerakan. Alhamdulillah kalau saya di Primago, karena anak-anak itu kebanyakan dari SD, kemudian masih belum sama sekali kurang gitu ya untuk bahasa Arabnya, saya bikin gerakan mengikuti seperti metodenya
menghafal Quran menggunakan gerakan. Coba bisa diikutin gerakannya ya. Man. Coba. Man. Man itu artinya siapa atau barang siapa. Man. Man. Saro. Saro. Saro itu berjalan. Man. Saro ala darbi. Man saro Wasola. darbi wasola. Oke. Man. Saro Saro ala darbi darbi wasola. wasola. Oke. Coba nih kita ulangin bareng-bareng. Man saro ala darbi wasola. 1, 2, 3. Man saro Saro ala darbi wasola. Oke. Udah hafal atau belum nih? Gerakannya Saya langsung tes ini nanti. Gimana Bunda Dara nih? Bunda Dara. Alhamdulillah udah oke. Dimatiin aja. Tolong. Dimatiin. Gimana Bunda? gerakan Ustadz nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Ya Allah, sorry. Kita mundur dulu nih ya. Habis ini saya akan hapus yang ada di layar ya, Bunda. Cara menghafalnya gampang. Nih, man ini tanda tanya. Siapa? Kalau dalam arti lain tuh man anta, siapa kamu? Ini saya mau mengombinasikan biar ayah bunda kalau mengikuti mata wayang bahasa Arab dia lebih nyambung bahasa Arabnya. Man itu siapa? Tanda tanya. Man. Man. Saro. Man. Saro. Ala itu artinya apa? Di atas. Ya. Man. Saro. Ala. Darbi. Wasola. Oke, bisa bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Man. Saro. Ala. Darbi. Wasola. Oke, coba bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Man. Saro. Ala. Darbi. Wasola. Oke, ada 4 gerakan ya. Coba saya hapus sekarang. Udah hafal ya? Oke, coba. Man. Saro. Ala. Darbi. Wasola. Coba. Yang ini apa tadi? Man. Oke, man. Artinya apa? Siapa? Apa? Betul. Man. Apa ini? Saro. Oke, jalan ya, jalan. Man. Saro. Siapa yang berjalan? Ala. Di atas. Apanya? Di atas. Oke. Darbi. Jalannya. Wasola. Sampailah. Iya. Oke. Kemudian yang kedua ya. Terakhir, saya mau ngetes Bunda Aulia nih. Boleh ya Bunda? Maaf nih, ngetes dulu nih. Nggak ada di kamera. Nggak ada di layar ya. Ini apa, Bun? Man. Oke. Man. Saro. Ala. Darbi. Ini? Kan ini pertama. Man. Darbi. Saro. Wasola.
ala, darbi, wasola. Oke? Udah hafal nih. Udah. Kita lanjutkan. Alhamdulillah. Barang siapa yang berjalan, man itu siapa atau barang siapa yang berjalan kurang pada jalannya, ala itu pada jalannya. Kalau diartikan satu persatu emang agak tidak sesuai ya, tapi maksudnya memang ini. Man saro ala, pada jalannya, darbi wasola, sampailah iya. Kemudian ini yang paling sering nih, man siapa? Yang kedua ya Bun, man jada wajada. Oh, bisa ya Bun siapa ya? yang bersatu? 1, 2, 3. Man jada wajada. Kalau ini hafal semuanya ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia, menang atau dapatlah ia. Kemudian man sobaro doviro. Oke, ini sering juga, masih sering ya. Man, kalau man itu artinya apa Bun? Siapa? Barang siapa? Bisa. Man sobaro doviro. Oke. Man sobaro doviro. Oke, 1, 2, 3. Man sobaro doviro. Barang siapa yang bersabar, maka beruntunglah ia. Beruntung. Sobaro. Man sobaro doviro. Oke. Man sobaro doviro. Oke. Ini ya, artinya barang siapa yang bersabar, maka beruntunglah ia. Selanjutnya, untuk mahfuzat yang keempat. Nih, nah, untuk seperti yang saya sampaikan tadi, mahfuzat itu ada falsafahnya, kemudian mengajari diri kita untuk apa ya, mentalnya lebih baik. Kalau penjiwaannya baik, insya Allah mahfuzat ini memberi dampak yang bagus. Saya mau lihat dulu nih siapa yang sudah ada. Ada Bunda Ibrahim ya. Bunda Ibrahim, aduh, alhamdulillah di Kota Sate nih. Kemudian Bunda Fahri. Kemudian ya alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi ya Bun. Nah, ini tentang memilih teman di Gontor itu biar circle-nya bagus, sama-sama introspeksi diri. Ini ada mahfuzatnya di sini. Yang pertama, man kolla sidukuhu kolla sodiquhu. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Man kolla sidukuhu kolla sodiquhu. Oke. Man kolla sidukuhu kolla sodiquhu. Boleh dicatat, boleh di screenshot. Man kolla sidukuhu kolla sodiquhu. Nah, untuk gerakannya, boleh dicatat dulu Bun, biar hafal. Biar nambah kosakatanya. Man kolla, man itu siapa? Barang siapa? Bisa kolla, kolla itu sedikit. Nah, man kolla, man siapa? Sedikit. Nah, sedikit. Sidukuhu, perkataannya atau kebenarannya. Kolla sodiku. Sodiku itu kan teman. Teman itu rangkulan, biasanya saya mengasih isyarat rangkulan. Sodiku. Man itu siapa? Kolla itu kolil, biasanya anak-anak bilang koljidan, dikit banget gitu kan. Man kolla sidukuhu kolla sodiquhu. Barang siapa yang sedikit benarnya atau kejujurannya, sedikit pula temannya. Nah, ini diberikan biar sesama santri Gontor itu sama-sama saling percaya. Saling percaya, saling mengingatkan. Ya, coba kita hafal bareng-bareng ya. Kalau menghafal itu biasanya kita nutup, pertama kita lihat biasanya papan tulisnya, kemudian kalau sudah kita lihat,
beberapa kali kita hapus biasanya, Bun. Nah, itu biar mempermudah cara digontor untuk menghafal. Tapi kalau untuk gerakan digontor, saya belum pernah merasakan ya, Bun ya. Kalau gerakan-gerakan itu saya nyari-nyari karena memang dulu pernah ngajar di Jati Asih itu masuknya anak-anak biasanya pakai gerakan, lebih seneng gitu. Memperbanyak kosakata, lebih paham. Nah, itu, Bun. Mari kita hafal bareng-bareng ya, Bun. Untuk yang keempat. Man. Apa itu man? Coba kita hafal. Kita hapus ininya dulu. Biar. Oke, man. Man. Ya, kita hafal bareng-bareng nih, Bun. Man. Artinya apa, Bun? Barang siapa? Siapa? Barang siapa? Kola. Kola. Sedikit. Man kola. Man kola. Man kola. Man kola. Sidukuhu. Sidukuhu. Apa artinya sidukuhu, Bun? Jujur. Kejujurannya, perkataannya. Oke, man kola. Kola. Sidukuhu. Kola. 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 Sodiku. Kola sodikuhu. Kola sodikuhu. Sodikun itu teman, rangkulan kan ya. Oke. Bareng-bareng lagi ya. Man. Kola. Sidukuhu. Kola. Sodikuhu. Sodikuhu. Coba untuk gerakan yang pertama ini apa, Bun? Siapa? Kita hapus nih ya. Biasanya kayak gini. Yes. Oke. Man. Ini apa, Bun? Tadi, Bun? Siapa? Kola. Oke. Kolil atau kolil ya, sedikit. Nambah nih satu kosakata lagi. Siduk, ini apa, Bun? Kejujurannya Abu Bakar Siddiq. Nah, Siddiq. Terus kola sedikit sodikuhu. Sodikuhu artinya teman. Barang siapa? Siap. Berarti ada 5 gerakan nih. Siap, barang siapa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita coba nih, kita hapus semuanya. Yes. Control Z. Kita coba. Bunda siapa nih? Bunda Ibrahim off cam ini. Bunda Yuli. Coba Bunda Yuli. Kita coba ya. Insya Allah. Yang pertama. Man. Oke, man. Kemudian. Kola. Artinya apa, Bun? Kola? Sedikit. Ini apa? Bahasa Arabnya? Sodikuhu. Sidukuhu. Kejujuran. Ya. Terus kemudian? Sedikit. Bahasa Arabnya dong. Kola. Sodiku. Ini apa? Teman. Ya, sodiku. Oke. Tadi Arabnya nggak kelihatan, Ustaz. Hah? Emang dihapus ini, Bu? Kelihatan tulisannya terlalu kecil. Oh, terlalu kecil. Oke. Iya. Aduh, nggak bilang dari tadi. Ya, udah cukup. Oke. Tapi ini udah di Oke. Udah, Ustaz. Udah cukup. Sip. Oke, siapa yang mau nyoba nih? Coba. Siapa yang mau nyoba nih, Ayah dan Bunda? Ada yang mau nyoba? Oke, kita lanjutkan dah berarti. Oke, untuk yang kelima kita nih
Ini artinya barang siapa yang sedikit benarnya atau kejujurannya, man. Barang siapa sedikit kejujurannya, sedikit pula temannya. Itu. Kemudian yang kelima, ini ada jalis. Ahla. Coba dihapus dulu biar langsung tahu artinya, paham artinya. Oke. Di sini ada, kalau dalam bahasa Arab biasanya fi'lul amrnya ini, ijlis. Ijlis artinya apa? Duduk, sit down. Jalis. Ini, jalis. Ahla sidqi wal wafai. Ahla itu pergaulilah teman yang jujur dan menepati janji. Ini artinya. Kita lihat artinya. Ahlul Madinah. Contohnya, ahlul. Nih, pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji. Nah, maf'ulnya jalis ahlas sidqi wal wafai. Ini apa tadi, Bun? Bahasa Arabnya? Duduk. Duduk. Oke, duduk. Jalis. Ya. Jalis. Kita hafalin langsung ya, Bun. Jalis. Ini ahla. Ikutin coba, Bun. Ahla. Ahla. Sidqi Sidqi wal wafai. wal wafai. Jalis. 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 Ahla. Ahla. Sidqi Sidqi. Sidqi. wal wafai. Wal wafai. Oke. Wal wafai. Atau pergaulilah orang-orang yang jujur dan menepati janji. Jalis ahla sidqi Wal wafai. ini. Oke, jalis ahlas sidqi wal wafai. Ada 4 gerakan nih, Bun, untuk ngafalnya gampang nih. Yang pertama duduk, jalis. Kemudian ini yang kedua apa? Jalis. Ahla. Pergaulilah orang yang jujur. Jujur. Sidqu, wafai, menepati janji. Boleh ditulis dulu, Bun? Tadi ahla artinya apa ya? Nah, ahla itu bisa ahlu. Apa ya? Orang-orang atau sekelompok atau apa ya? Orang-orang lah, Bun. Yang lebih mudahnya. Pergaulilah orang-orang yang jujur. Ahlul Madinah berarti orang-orang Madinah. Ahlus sidqi orang-orang yang jujur. Wal wafai dan menepati janji. Di jalis diartikan pergauli ya, Ustaz ya? Ustaz. Gimana? Jalis diartikan pergauli. Pergaulilah. Maksud di sini gimana ya, Bun ya? Kalau dalam bahasa Inggris kan biasanya idiom. Kalau diartikan satu persatu memang kadang ada yang tidak sesuai, Bun. Dari maksud utamanya. Contohnya kalau diartikan secara jalis, ijlis duduk. Duduk kalau diartikan secara mentah gitu ya, Bun ya. Duduk
orang-orang jujur dan menepati janji. Tapi kan maksud jalis di sinilah pergaulilah orang yang jujur dan menepati orang-orang yang jujur dan menepati janji. Oke, kita hafalkan bareng-bareng ya, Ayah dan Bunda. Oke, yang pertama, jalis ahla sidqi wal wafai. 1, 2, 3. Jalis ahla sidqi wal wafai. Wal wafa. Wal wafa. 1, 2, 3. Jalis Jalis ahla Sidqi wal wafa. wal wafai. Oke, kita coba nih bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jalis ahla Jalis Sidqi ahla sidqin wal wafai. wal wafa. Pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji. Janji. Contoh, kita hapus dulu ya. Oke, yang pertama apa ini Bun? Jalis. Jalis Ini apa? Ahla. Ahla. Kemudian Sidqi sidqi wal wafa. wal wal wafa. wafai. Alhamdulillah udah hafal ya Bun ya. Oke, selanjutnya ini ke mahfuzat yang ke-6. Mau. Di sini ada mawaddatus shadiqi tadharu waqtadhiqi. Mawaddat Oke, boleh ditulis dulu ya Bun ya. datu sadiki Mawaddatu mawaddatus shadiqi tadharu waqtadhiqi. sholat nang. Oh iya. Oke, saya juga besarkan. Ya udah tidur kan di Bunda kan lagi belajar. Ya udah. Ustaz, kalau baca peribahasa ini, apakah qalqalahnya dibaca juga ya? Jangan dimatiin Zoom-nya. Udah ya Bun ya, kita hafalkan ini. Artinya kecintaan teman itu tadharu waqtadhiqi, akan terlihat ketika waktu sempit. Coba kita akan menghafal kosakatanya dan mahfuzatnya secara cepat. Ini mawaddah. Ada istilahnya dalam kalau pernikahan itu sakinah, mawaddah, warohmah. Mawaddah itu apa, Bun? Sakinah. Mawadah apa nih? Mawadah. Ayah kemarin kaos yang merah yang beli di sana ukurannya apa ya? M ya? Yang beli di Satbot, yang Nevada. Oke, kita hafalkan bareng-bareng ya. Yang dulu waktu lebaran, polos. Kemarin dipakai. Semakin cinta ya. Semoga semakin cinta. Nah, kalau cinta biasanya dikembangkan dengan apa, Bun? Love. Love ya Bun ya. Kita hafalkan bareng-bareng ya Bun ya. Mawaddah, oke? 1, 2, 3. Mawaddatu. 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 Mawaddatun.
Oke, 1, 2, 3. Mawaddah. Mawaddah. Kalau mawaddah kan berarti diwakafkan ya Bun ya. Ini karena di depannya nanti ada apa namanya? Kalau ayah kemarin mereknya apa? Yang kaos M yang kemarin baru dipakai. Oke. Nevada apa Polo ya? Mawaddatus sodiqi. Sodiqi yang kayak gini tadi apa bentuknya Bun? Artinya apa? Teman. Teman. Oke, udah hafal nih satu kosakata yang tadi. Ini apa Bun? Bahasa Arabnya? Bunda Mawaddah. Mawaddatu. Artinya apa? Cinta. Cintaan. Love. Hah? Mawaddatus sodiqi. Coba 1, 2, 3. Mawaddatus sodiqi. Tadharu. Tadharu. Muncul. Oke, muncul. Muncul lagi. Oke. Yang pertama, ulangin lagi. Bunda kan Apa ini, Bun? Mawaddatu. Ayah minta Sodiqi. tidur dia. Kemudian apa? Azharu. Tadharu. Muncul. Kalau ini apa, Bun? Jam. Ya. Waktu. Berarti kalau melihat jam itu mau ngapain, Bu? Lihat waktu. Oke, waktu. Oke. Waktu artinya waktu itu ya, wakta itu artinya waktu. Gitu. Wakta kalau kayak gini Bun, sempit. Ziki itu sempit. Apa? Dan tepuk tangan Ustaz. Sempit ya. Yang pertama tadi apa? Mawaddatu. Sama mawaddah. Mawaddah itu apa? Sodiqi. Ziki. Azharu. Oke. Saya mau hapus dulu. Apakah sudah Mawaddatus sodiqi. boleh dibaca dulu Bun. Habis ini saya hapus. Kalau Bunda hafal berarti kosakatanya sudah menambah, sudah bertambah. Tajharu waqta Mawaddatus sodiqi. Mawaddatus sodiqi. Mawaddah. Sodiqi. Tadharu. Tazharu. Wakta. Sodiqi. Mawaddatu. tadai Mawaddatus sodiqi. Tazharu. Oke, kita hapus ya Bun ya. Saya izin hapus dulu nih. Yes. Udah siap Bun? Insya Allah. Aduh, ini pada siap semua ini kayaknya. Ada. Oke, kita coba ya. Yang pertama tadi apa? Mawaddatu. Mawaddatu. Mawaddah. Ini apa? Mawaddatu. Sodiqi. Tazharu. Tazharu. Wakta. Oke, 5 kosakata dalam beberapa waktu aja ya. Gampang kan ya Bun ya? Coba kita lihat Bunda Ibrahim. Oke, Bunda Ibrahim kita coba. Mawaddatu. Ini Sodiqi. Tadharu. Tazharu. Wakta. Siki. oke. Kita hafalin bareng-bareng ya. Habis ini Bunda Rajab ini. Saya mau tanya Bunda Rajab. Ya, ini yang pertama tadi apa? Mawaddatu. Sodiqi. Tadharu. Oke, ulangi lagi. 1, 2, 3.
Mawaddatus Sodiqi tazharu wakta Oke. Coba Bunda Rajab, apakah sudah hafal? Insya Allah. Kita coba, silakan Bun. Kalau kayak gini apa bahasa Arabnya Bun? Wakta. Wakta. Kalau ini apa Bun? Diki. Artinya kalau diki? Tepuk tangan. Sempit. Oke. Kalau ini? Tazharu. Artinya apa? Muncul. Muncul. Oke. Coba Bunda Rajab, bisa dicoba Bunda Rajab. 1, 2, 3. Mawaddatus sodiqi tazharu wakta diki. Oke, subhanallah, sudah hafal. Oke, kita lanjut ke mahfuzat berikutnya ya. Siap ya Bun ya? Ini boleh ditulis dulu. Banyak ya Ustadz. Apakah sudah kebanyakan ini? Banyak banget. Oke, sampai sini aja mungkin ya Bun ya. Kita ulangin ya. Kita ulang-ulang saja ya. Iya Ustadz. Oke, 6 aja. Banyak kan cepat lupa Ustaz. Oke, cepat lupa ya Bun ya. Aduh. Iya. Namanya ibu-ibu. Kelihatan Bun? Datang. Mawaddatus sodiqi tadharu waqtadi. Mawaddah sodiqi tadharu waqtadi. Kecintaan atau ketulusan teman itu akan tampak muncul atau tampak tadhar. Doharo, dohir itu artinya jelas, tampak jelas. Kira-kira ini sering terjadi apa enggak ya Bun di kehidupan kita sehari-hari? Banget. Mawaddatus sodiqi tadharu waqtadi. Betul. Banyak banget ini kira-kira kalau apa namanya yang muncul. Jadi kita bisa menyeleksi yang benar-benar close friend atau teman dekat atau sebatas teman saja. Itu dapat kita lihat ketika kita kesulitan. Ustadz, mau lihat slide satunya dong. Oke. Ini udah ya yang ini ya. Ke slide 1. Mansaro ala darbi wasol. Bukan yang itu Ustadz, sebelumnya. Yang sebelumnya yang mana, Bu? Yang kalau Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i. Ini ya. Al-ilmu qaidun. Ini pelajaran kelas 2 sih, Bun. Kebetulan lewat terus saya masukkan ke sini. Lewat yang manfaatnya belajar mafruzat, Ustadz. Gimana, Bun? Yang manfaat belajar mafruzat. Manfaatnya saya tulis. Nah, ya Ustadz. Ya udah Ustadz, terima kasih. Oke.
Yang slide ini udah ditulis semuanya, Bun? Mungkin? Besarin dong, Ustadz. Oke. Ya, terima kasih. Oke, kita bisa lanjut lagi ya, Bun ya. Kita hafalkan dari yang nomor 1 sampai nomor 6. Kira-kira kuat nggak nih, Bun? Saya mau nyari pendapat dulu nih. Jangan-jangan sesak nafas ini. Ini pelajaran apa nih? Saya mau tanya, Bun, kalau materi baca rapot santri itu udah pernah disampaikan atau belum ya, Bun? Sudah, Ustadz. Sudah. Sudah. Jadi udah bisa nih baca nilainya santri nih. Aduh, udah Hanya jago-jago. hurufnya gundul, Ustadz. Belum, Ustadz. Saya nggak bisa. Belum, Ustadz. Aduh, itu manfaatnya banyak, Bun. Nanti biar supaya ketika putra-putrinya pulang, itu kita bisa tahu, oh anak saya nilainya ini, bahasa Arabnya segini, bahasa Inggrisnya segini. Kita tahu, sebenarnya rapot itu tahu. Jadi di keluarga ada bahasa Arabnya sehingga anak juga tersupport gitu ya, Bun ya. Angkanya tahu. Biasanya kalau nilai-nilai, kalau yang dikasih di pondok, kalau ayah bunda nggak paham, nanti diumpetin kalau nilainya jelek. Ini pengalaman ya, Bunda. Kalau nilainya jelek diumpetin, nggak muncul-muncul tuh. Ditanyain, mana rapotnya? Nggak ada. Padahal ada, Bun. Setiap tahun itu ada. Ada rapot mental, ada rapot akademik gitu. Nah, Bunda harus tahu. Jadi bisa dicek and recheck gitu. Kalau pertengahan tahun itu biasanya dapat untuk yang rapot mental dan pelajaran sore itu udah dapat. Kalau ada perpulangan yang pertengahan tahun itu bisa dicek. Ayah dan Bunda bisa tahu, oh perkembangan putra putri saya seperti ini. Biar ada support lebih buat anaknya. Sangat berbeda banget, Bun, antara santri yang anaknya digontor, ya udahlah penting digontor, sama yang anaknya memang tahu kebutuhannya anak, kemudian anak ini cenderungnya ke otak kanan atau kiri. Itu kelihatan banget dari ekstrakurikuler yang dia ambil, dari nilainya, itu sangat kelihatan banget. Dan harapan gontor kan nggak melihat otak kanan otak kiri kalau Bunda belajar itu. Harapan gontor menjadi central of excellence ya. Jadi anak-anak kita anak-anak ayah dan Bunda dididik biar benar-benar jadi excellent, walaupun pasti banyak kurangnya manusia, tapi mencoba untuk ke excellent itu. Boleh tanya? Oke, kita lanjutkan ya. Kita hafal bareng-bareng nih. Kurang kedengeran, ada yang mau nanya, Ustaz? Oke, silakan, Bun. Biasanya sampai jam berapa ini, Bun ya? Enggak liatin jam kalau lagi belajar. Waduh, subhanallah. Ustadz, nanti dibahas lagi tentang rapot, Ustadz. Tentang apa, Bun? Tentang rapot. Oh, tentang rapot. Nanti mungkin Ustadz Sabani ya, yang belajar tentang bahasa Arab. Saya ini menunjang untuk bahasa Arab. Ya, ini kan Bunda kan udah tahu nih. Ini apa bahasa Arabnya? Man. Nah, Man. artinya apa, Bun? Siapa? Kalau ini apa? Kalau ini apa? Apa tadi ya? Apa ya? Yang tampak. Haru. Apa ya? Haru ya? Tampak. Jalan. Sepertinya tampak. Jalan, betul, jalan. Oh, jalan. Tapi apa bahasa Arabnya? Taro. Apa sih? Oke.
Yang paling Taharu. gampang kayaknya Taharu. yang terenam ya Bun ya. Yang nomor 6 ya Bun, yang paling gampang ya Bun. Karena kayaknya aktivitas sehari-hari ada nih saya banget nih kayaknya. Ada unsur saya nih kayaknya. Yang terakhir gimana tadi Bun? Ini apa? Mawaddah. Mawadah. Ini apa Bun? Mawadah. Kecintaan. Kecintaan. Ini apa? Sidiki. Sedih. Oke, Mawad Sodiki. Sodiki. Ini apa? Haro. Taro. Ini ke atas. Kalau ini saro. Ke atas. Tazharu. Tadharu. Alah. Artinya apa Bun? Tazharu. Tampak. Nampak atau muncul. Ya. Taharu. Ini Ya. apa bahasa Arabnya? Wakta. Wakta. Waktu. Artinya apa Bun? Waktu. Waktu. Apa ini? Sempit apa ya? Bahasa Arabnya apa? Diki. Diki. Paling gampang waktu, Ustaz. Waktu. Benar, Umi. Tapi kan Bunda kan udah pada hafal itu yang nomor 2 sama 3. Biasanya sering itu Bun. Yang manjada wajada, Ya. itu kan sering banget ya Bun ya. Iya. Kalau yang pertama sering dengar apa enggak? Wajah. Itu di nasyid gontor, Ustadz. Saya sering dengar. Gimana Bun? Di mana? Di nasyid gontor. Oh, alah. Manjada wajada Asobarodohiro. Ya. Gitu ya Bun ya? Nah, berarti nanti ngapalinnya dinyanyiin aja, Ustaz. Ayo. Oke, kalau ini Benar. mungkin gampang ya. Yang 1, 2, 3 itu lebih mudah insya Allah ya. Ada nasyidnya, sering didengarkan. Ya. Karena saya melihat ya, di gontor itu secara tidak langsung itu memang mengincar alam bawah sadar. Alam bawah sadarnya itu terbentuk dari yang kita dengarkan, kita rasakan. Dulu tuh saya tahu masuknya data ke pikiran kita itu kan ada yang anak yang belajarnya dari audio kemudian pendengaran, dari penglihatan, kemudian ada singkatannya itu VAGO, visual, auditory, gustatory ya Pak. Dari penglihatan, pendengaran, dan itu di gontor sepertinya sudah ada, tapi untuk teorinya yang seperti itu, pembelajaran itu saya dapat di luar. Tapi selama jadi santri itu saya rasakan kalau saya pikir-pikir itu udah ada Bu. Seperti nyanyiannya kan mengandung semangat, mansobarodoviro, kemudian ada yang buat guruku. Setiap nasyid lagu ada beberapa orang yang melarang untuk musik ya Bu. Tapi di gontor musik diperbolehkan dengan catatan yang edukatif. Nah, karena jargonnya gontor itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, those are education itu. Mana semuanya itu adalah mengandung pendidikan. Dan itu salah satunya dari mahfuzol. Jadi di mahfuzol itu kadang ada di taman, kemudian kata-kata bijak itu ada kalau di gontor itu tertempel di tembok-tembok. Seperti hidup sekali, hidup yang berarti, berani hidup tak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Kemudian even the best can be improved. Sampai sekarang masih hafal karena selama 6 tahun lebih ngeliatin itu, dengerin itu, nanti ustadznya bilang itu lagi. Jadi memang udah mendarah daging kayaknya punya bahasanya ya. Nah, ketika saya ingat banget waktu saya capek, Pak Syukri itu masih ada. Beliau ceramah itu waktu pembukaan calon pelajar. Di sana waktu itu ada anaknya Pak Idul Wahid. Disindir bener-bener itu Bun. Gak apa-apa nih Bun ya, sharing ya Bun ya. Sharingnya kemana-mana nih saya. Kalau suruh cerita nggak bisa-bisa ya Bun. Nggak apa-apa Ustadz, saya senang. Ya, waktu itu dengan tegas banget ya Ustadz Syukri itu bilang,
Kalau bapakmu pejabat itu bapakmu, bukan kamu. Kalau bapakmu DPR itu bapakmu, bukan kamu. Kalau bapakmu MPR itu bapakmu. Lah kamu apa? Kamu bukan siapa-siapa. Makanya di sini sungguh-sungguh benar-benar nggak dibedain gitu antara bahkan ditembak habis-habisan itu anaknya MPR yang waktu itu anaknya Pak Idul Wahid waktu itu. Jadi memang ngerasa banget apa yang disampaikan kiai-kiai itu sampai sekarang. Ustadz Hasan pernah bilang nggak apa-apa, nggak bisa, yang penting itu ada usaha, kemudian ilmu utamanya apa? PD. Nggak semuanya anak Gontor itu hebat di dalam suatu bidang, tapi 80-90% itu satu yang sama, Bu. PD-nya. Jadi PD-nya itu yang nggak habis. PD-nya alhamdulillah kalau untuk saat ini dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat ya, maksudnya kayak istilah ngeprank itu kalau anak pondok, anak gontor kayaknya alhamdulillah nggak ada. Anak gontor bikin YouTube channel gitu, bikin ngeprank alhamdulillah nggak ada. Mentalnya nggak ngarah ke sana ya Bun ya. Mentalnya agak lebih ke sosialisasi, kemudian berkaitan dengan pendidikan gitu Bun. Oke, kita langsung aja ke hafalan lagi ya Bun ya, biar kita semakin hafal. Mungkin yang pertama sampai ketiga nih yang paling gampang, bisa diikuti. Manjada wajada, mansoba rodofiro, mansaro ala darbi wasola. Mana ya? Nah ini. Manjada wajada. Waduh, lebih merdu itu daripada saya. Nggak enak nih saya nih. Coba nih, mungkin dari sini. Ini ya benar biar lebih hafal. Manjada wajada, mansoba rodofiro, mansaro ala darbi wasola. 1, 2, 3. Manjada wajada, mansoba rodofiro, mansaro ala darbi wasola. Oke, manjadda wajada, mansoba rodofiro, mansaro ala darbi wasol. Oke, selanjutnya karena ini nggak ada lagunya kalau yang ini ya Bun ya, kita mengandalkan gerakan karena nggak ada lagunya nih. Laguin dong Ustadz. Apa Bun? Laguin panjang-panjang ini. Ustadz bikin lagunya. Apaan kayak cicak-cicak kayak gitu. Ada. Oke, kita pakai gerakan aja Bun. Insya Allah supaya menambah kosakata Bunda nih. Tiba-tiba putra putrinya datang, man anta, gitu kan? Man anta. Oke, langsung dijawab tuh, ana tilmi itu. Saya pelajar, saya murid. Oke, ini ya. Man. Kolla. Kola apa kola? Dikit. Sidekuhu. Kola. Sodikuhu. Oke, ulangi. Man. Apa nih? Kola. Tidak. Ada man. Kola. Sidaku. Kola. Sodiku. Oke, kita hafalin. Biasanya kita hafalin di sini. Man, kola, sidakuhu, kola, sodiaku. Oke, kita ulangin. Ya, 1, 2, 3. Man. Man. Kola.
Kola. Sidquhu. Sidquhu. Qalla. Kola. Sadiquhu. Sodiquhu. Oke, barang siapa yang sedikit Barang siapa teman kejujurannya, benarnya sedikit sedikit temannya. temannya. Oke. Udah hafal semuanya nih? Kola. Bun. Sidquhu. Kola. Sodiqhu. Biar cepat ibu-ibu. Barang siapa Oke. Selanjutnya ya. sedikit Jalis. Jalis. Jalis artinya apa? Ijlis artinya apa? Duduk. bergaulah. Please, sit down. Sit Oke. down. Duduk. Jalis. Jalis. Ahla. Sidqi. La sidqi. Wal wafa. Wal wafai. Wal wafa. Menepati janji. Wafa. Ini artinya apa? Menepati janji. Wafai. Janji. Wal wafai. Wafai. Janji. Janji. Wafai. Menepati janji. Oke. Yang paling gampang nih kayaknya ini. Ini apa nih? Mawaddah. Mawaddah. Mawaddatu. Mawaddah. Sodiq. Sodiqi. Sodiki. Azharu. Tadharu. Baru. Waqta. Wakta. Bidqi. Di. Oke. Di. Di. Diqi. Diki. Udah hafal semuanya ya Bun ya? Insya Allah. Insya Allah. Semoga dengan pembelajaran ini kosakatanya Bunda semakin bertambah. Amin. Amin. Selanjutnya ini masih ada nih. Hasilnya sampai 10 nih Bun. Saya siapkan buat ayah dan Bunda ya nih. Saya. Oke, karena mintanya 6 sih kita kasih 6 aja dulu. Oke. Mungkin kita ke penghujung acara nih Bun ya. Sebelum saya mau tutup acara ini, saya mau mungkin ada yang bertanya dari ayah dan bunda. Mungkin ada komennya nih. Aduh, pengajarnya kecepatan atau enggak bahasanya kurang sopan. Saya minta maaf nih Bun. Mungkin kata-katanya kurang berkenan atau gimana ya Bun ya. Karena bahasanya campur-campur Jawa dan Sumatera, jadi agak-agak belibet Bun. Gak apa-apa Ustadz, bagus. Ada pertanyaan mungkin Bun? Saya mau tanya tentang rapot tadi Ustadz. Aduh, rapot. Nanti bisa saya komunikasikan dengan Sabani. Dengan Ustadz Sabani selaku pengajar bahasa Arab ya Bun ya. Semoga Bunda bisa mengikuti matawa terus nih. Insya Allah ada insight tambahan ini dalam setiap malam. Ini tentang sebetulnya kalau kurang jelas Bun, maaf Bun. Begitu ya. Ini matiin dulu sebentar. Kalau misalnya anak di setiap telepon terus kita tanya bagaimana nilainya gitu, itu bikin stres atau emang harus seperti itu, Ustaz? Kalau pengalaman saya ini Bun ya, kalau menurut saya tidak masalah Bun. Namanya juga menanya kabar, kemudian nilai itu hal wajar buat anak-anak. Biasanya kalau lebih sering ditanya, kalau saya nih Bun ya, ditanya biasanya ditanya gimana nilainya, umpamanya kecil, itu minta paket malu Bun. Kalau saya minta paket itu malu kalau nilainya kecil, tapi kalau nilainya gede, aduh nggak tahu diri kayaknya waktu jadi santri Bun. Minta paket mulu kerjanya. Tapi kalau nilainya kecil ditanya nilainya. Bahkan saya 3 bulan nggak nelpon orang tua itu. Pernah nilainya kecil, kemudian nomornya nggak ada. Saya bertahan sama teman-teman saya. Kalau harapan saya, kalau waktu nelpon anak itu pastikan anak itu punya klub. Kemudian kalau kelas 1 memang belum diperbolehkan ya Bun punya klub. Untuk kelas 1 itu
aktivitasnya mungkin habis asar mandi langsung ke masjid, belum punya klub. Tapi kalau untuk kelas 2 sampai kelas 6 itu diusahakan harus punya klub, karena dari klub itu yang membentuk anak-anak. Contoh anak-anak klubnya pramuka. Anak pramuka identik dengan mentalnya bagus, pede, lebih pede daripada anak-anak yang lainnya. Kemudian kreativitasnya ada. Kalau anak bola bisa main bola, temannya banyak. Jadi anak-anak itu punya kecenderungan ya pastinya sesuai dengan minat bakatnya, dan itu disalurkan di ekskulnya, ekstrakurikuler. Latihannya ekskulnya setiap sore. Nah, harapannya kalau Bunda nelpon putra-putrinya bisa ditanya itu udah ikut klub apa, ekskul apa. Bahkan kalau belum diwajibkan kalau anak lama. Kalau nggak ikut ekskul, kerjanya apa nih, Bu? Setiap sore pasti jalan-jalan ya. Keliling pondok, ngeliat teman-teman yang ikut ekskul pertama. Kemudian jajan. Ketiga, dia nggak fokus di pondok. Pasti kalau sore-sore jalan-jalan dia nggak ada pikiran. Nggak, maksudnya bukan nggak ada pikiran kok, terlalu itu banget. Maksudnya pikirannya melayang, Bun. Di rumah lagi ngapain ya bunda saya ya, ayah saya lagi ngapain, kayak gitu, Bun. Tapi kalau sore ikut basket, ikut bola, itu kan di sana ada pengurusnya, ada manajemennya, itu ada pendidikannya, Bun. Jadi dia nggak sempat untuk mikirin rumah gitu. Pastikan putra putrinya punya klub. Saya nggak tahu kalau di putri itu punya wajib klub apa enggak, tapi kalau yang di putra itu kamu kalau pergi gitu keluar masuk taruh geletak ngeliatin. Gimana, Bun? Kalau di putri anak saya nggak ikut, Ustaz. Saya kurang tahu kalau di putri ya, Bun, takut salah jawab. Tapi memang anak-anak putri, seinfo dari saya itu memang lebih tidak suka ke olahraga, tapi bisa diikutin ke lain, Bun. Mungkin bahasa, kemudian kreativitas, ada tuh melukis, kemudian kaligrafi. Banyak, Bun, yang tidak berkaitan dengan olahraga ya. Mungkin kalau perempuan agak kurang suka untuk olahraga. Tapi kalau putra banyak yang suka olahraga. Anak-anak yang nggak betah di pondok biasanya nggak punya klub, nggak deket sama konsulat, nggak ada circle temen yang deket gitu. Jadi dia akhirnya mikirnya keluar, mikirnya yang di rumah ayah dan bunda gimana, kepikiran ngobrolin game. Kalau zaman saya itu mikirinnya apa ya, kalau sore-sore yang nggak punya klub itu biasanya mikirin jalan-jalan. Anak-anak yang botak di pondok itu nggak boleh ikut olahraga. Anak yang botak itu nggak boleh ikut olahraga, nggak boleh ikut tim inti pramuka. Jadi dia menikmatin botaknya, Bun. Jadi dia botaknya itu memang serius banget sepertinya ya, kalau anak-anak botak itu. Makanya anak-anak botak kalau sore, biar dia nggak kosong, setiap harinya dia main bola umpamanya. Tapi karena dia botak nggak boleh main bola. Kalau dia main bola, satu klubnya yang dimarahin sama bagian keamanan, dia itu nggak boleh main bola, dia nggak boleh olahraga. Makanya dari bagian keamanan, biar pikirannya nggak kosong, dia wajib kerja sore. Kalau istilah santrinya kerja rodi, nggak ada kerja ini kerja sendiri, kerja rodi gitu. Itu istilah santri ya, Bun, jangan terlalu dibesar-besarkan. Itu bagi anak-anak yang botak, Bun. Makanya anak-anak itu males banget kalau udah botak, itu udah minimal 1 bulan sampai 2 bulan tuh kerja jadi pasukan rodinya keamanan. Makanya jangan sampai botak anak-anak itu Bu. Dan mengisi kekosongan di sore hari dengan mengikuti aktivitas. Gitu, Bu. Semakin sibuk, nanti anak-anak itu semakin bisa mengatur waktunya. Nanti pasti ada timeline-nya. Habis ini ngapain, gitu. Itu udah diajarkan di pondok biasanya. Gitu sih, Bun. Mungkin ada tambahan lagi, Bun, ada pertanyaan, Bun? Udah kayaknya, Ustaz. Udah ya, Bun ya. Oke, alhamdulillah.
Alhamdulillah udah di penghujung acara ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk bunda-bunda yang udah hadir. Semoga pertemuan kali ini memberi manfaat banyak. Saya juga minta maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang sopan atau kurang berkenan di hati bunda semuanya. Karena nggak ada ayahnya nih ya. Ayahnya ada ya. Ayah dan bunda, semoga menjadi amal ibadah ayah dan bunda karena bagian dari belajar atau menuntut ilmu. Syukran hadam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih guys. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya. Jazakallah. Izin live Ustaz. Izin Oke, siap. Assalamualaikum. Belum ditutup. Belum ditutup katanya Bun, kata moderatornya Bun. Oh, belum ditutup. Ini namanya Ustadz Hasan. Beliau kembar ya Bun ya, Hasan Husain dari Lampung. Ada lagi kembarannya Bun. Mungkin Saya kalau juga ada lihat kembarannya. kembar. Gimana Bun? Saya punya kembar tapi cewek Ustadz. Oh, kembar juga Bun. Iya, yang kecil tapi perempuan. Boleh lah Bun, kiki-kikinya Bun. Oke. Abang Ade. Oke, mungkin tidak perlu ada sesi tanya jawab ya, ayah dan bunda, karena tadi sudah otomatis apa namanya ya ditanya jawabnya. Mungkin kalau ada yang pengen ditanyakan atau yang kurang paham bisa ditanyakan. Udah kayaknya Ustaz. Oke, cukup. Oke, kita berakhirlah mata ini. Semoga hal dapat bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin. 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 Maka kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Afwan Ustaz. Izin live. Assalamualaikum. Izin Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Lihat dulu.